Teknik manajemen target costing. Target costing adalah teknik manajemen biaya yang bertujuan untuk meminimalkan biaya berdasarkan selisih antara harga jual dan target margin keuntungan suatu produk agar posisi bersaing lebih baik di pasar. Harga produk dipengaruhi berbagai faktor, seperti faktor lingkungan dan permintaan pasar. Harga produk sederhananya harus dapat menutupi biaya dan mendapatkan keuntungan. Seperti yang terlihat pada formula di bawah ini, harga produk sama dengan harga produk produksi ditambah target laba juga berfungsi sebagai salah satu strategi bagi manajemen biaya untuk memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi keadaan bisnis yang tidak menentu dan juga ada tantangan dalam bisnis tersebut. Metode dan tujuan target costing. 1. Mengurangi biaya. Untuk mengurangi jumlah biaya pembuatan produk baru, sehingga perusahaan bisa meningkatkan keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. 2. Motivasi. Untuk memotivasi seluruh karyawan di perusahaan agar mereka juga bisa memperoleh laba target. Ketika dilakukannya pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Metode dalam penetapan target costing. 1. Memperoleh target costing dari perencanaan laba. 2. Memperoleh target costing dari perencanaan teknik. 3. Menggabungkan dua metode. Karakteristik target costing yaitu perencanaan. Karakteristik ini bisa digunakan pada tahap perencanaan dan desain, sementara standar costing hanya digunakan pada tahap produksi. Selain itu, metode target costing juga lebih banyak digunakan pada tahap perencanaan dan desain. 2. Perencanaan biaya. Karakteristik ini bisa dilihat bahwa metode ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian biaya. 3. Orientasi perusahaan. Lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan, di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedikit hingga sedang. 4. Produksi barang. Digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain beserta teknik produksi barang. Maka dari itu, metode target costing biasanya akan lebih banyak berorientasi pada manajemen serta bagian teknik dibandingkan bagian akuntansi. Kaizen costing. Kaizen costing adalah pendekatan untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dengan melibatkan seluruh tim kerja dalam perbaikan proses secara bertahap, mendorong keterlibatan karyawan dan budaya kesadaran biaya di seluruh organisasi. Pendekatan ini membantu perusahaan tetap kompetitif dan beradaptasi dengan perusahaan kondisi pasar dengan terus-menerus mencari cara untuk mengurangi pemborosan dan peningkatan efisiensi. Konsep dan jenis penetapan Kaizen costing. Kaizen costing adalah pendekatan untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dengan melibatkan seluruh tim kerja dalam perbaikan proses secara bertahap. Jenis-jenis penetapan biaya Kaizen. Yang pertama, spesifik produk. Teknik ini menekankan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi perusahaan untuk produk tertentu. Yang kedua, kasus aset. Teknik ini berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi peralatan atau aset tertentu yang terlibat dalam produksi. Cara penerapan Kaizen costing. Yang pertama, dengan analisis kerja. Yang kedua, melihat gambaran besar lalu fokus pada satu proses. Yang ketiga, identifikasi kekurangan pada kegiatan produksi. Yang keempat, memperbarui standar kinerja. Yang kelima, tidak ada yang sempurna. Selanjutnya, corporate social responsibility. CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu
jenis-jenis dari Corporate System Responsibility atau disingkat dengan CSR. Yang pertama yaitu penggunaan sumber energi terbarukan. Jadi hal ini dilakukan agar perusahaan ikut serta dalam melestarikan sumber daya alam yang terancam punah. Yang kedua yaitu rehabilitasi alam. Jadi perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap penjagaan alam. Yang ketiga yaitu volunteering. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin maupun insidental seperti mengirim tenaga pengajar ke daerah terpencil atau penerjunan tenaga relawan ketika bencana. Jadi, filantropi CSR merupakan aktivitas yang fokus pada kemanusiaan demi menolong orang yang membutuhkan. Materi selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan dari Corporate System Responsibility ini. Jadi, manfaat CSR yang pertama yaitu bagi lingkungan hidup. Jadi, suatu perusahaan diminta tidak hanya mengejar keuntungan dalam jangka waktu tertentu, tetapi harus aktif berkontribusi terhadap kualitas lingkungan melalui dana CSR perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan itu sendiri. Jadi manfaatnya ketika nama perusahaan terbentuk baik di mata masyarakat, maka proses branding juga akan lebih mudah, terutama jika target masyarakat yang merasakan CSR berskala besar atau nasional. Yang ketiga, bagi pemerintah. Jadi manfaatnya bagi pemerintah dapat mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat, manfaatnya bagi masyarakat. Contohnya, CSR adalah pendiri pabrik di tengah masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Selanjutnya, yaitu tujuan dari CSR. Yang pertama, menjaga nama baik dan citra perusahaan. Yang kedua, solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan stakeholder.